Ya. Kisah zaman dulu tuh horornya lain, Wak. Dan di sini juga untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan menyebut tokoh-tokohnya ini langsung dengan namanya, Wak, ya biar gampang gitu. Jadi ceritanya pada awal tahun 1940-an, Wak, Parjo, kakeknya Caca ini bekerja sebagai seorang tentara di kota S yang ada di Jawa Timur. Sementara Suri, neneknya Caca ini bekerja sebagai seorang bidan di kota yang sama dengan Parjo. Nah, setelah resmi menikah, Wak, Parjo ini tiba-tiba mendapatkan tugas mutasi yang mewajibkan dia pindah dari kota S ke kota J. Parjo pun segera langsung mengajak istrinya untuk pindah juga ke kota J ini. Nah, mendengar ajakan itu, Suri ini pun langsung setuju dan berkata, ya udah mas, aku ikut kamu, aku akan resign dari pekerjaanku, kata Suri. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita, sesampainya mereka di kota J, Wak, mereka langsung bergegas membeli rumah untuk ditinggali. Sampai akhirnya mereka melihat ada 3 rumah peninggalan Belanda yang dijual sama pemiliknya. Nah, ketiga rumah ini posisinya berjejeran memang. Di ujung kanan adalah rumah satu lah kita sebutkan, di tengah rumah 2, yang paling kiri rumah ketiga. Dan setelah menimbang-nimbang, Wak, Parjo sama Suri ini memutuskan untuk membeli rumah nomor 1, rumah yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan rumah nomor 2 dan nomor 3 ini, Wak, rumah nomor 1 ini memiliki kebun belakang yang luas sekali. Nah, dia saking luasnya kebun tuh sampai bisa dibangun beberapa rumah lagi, bisa dibikin komplek gitu, Wak. Saking luasnya belakang itu. Nah, akhirnya dibelilah sama kakek rumah nomor 1 itu kan. Nah, selama menempati rumah itu semua berjalan lancar-lancar aja, Wak. Meski memang tergolong rumah kuno, mereka tidak pernah mengalami gangguan mistis sama sekali. Mereka berdua nih, alih-alih teror mistis, Wak, di rumah itu Suri justru mendapatkan sebuah kabar bahagia karena akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Santi. Nah, Santi ini siapa? Tadi lah tuh budenya Caca yang aku sebutkan di awal tadi. Nah, setelah melahirkan Santi, Suri ini pun tiba-tiba kepikiran buat kembali bekerja lagi, Wak. Akhirnya dia bilang lah kan ke suaminya, Pak, boleh nggak aku kerja lagi? Aku bosan kalau misalnya di rumah terus, aku pengen punya aktivitas yang produktif lah gitu. Oh boleh bu, kata Parjo kan, boleh bu, tapi kalau kamu kerja lagi pastikan anak kita ada yang jaga ya, katanya. Iya pak, abis ini aku mau cari pengasuh atau babysitter gitu lah buat jagain Santi. Dah akhirnya Suri pun segera langsung mencari pengasuh atau babysitter, hingga akhirnya dia mendapatkan seorang pengasuh bernama Mbak Wati. Awalnya waktu udah direkrut lah ini Mbak Wati kan semua lancar-lancar aja, Wak. Tapi ketika memasuki minggu ketiga, Wak, Mbak Wati ini tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Udah bu, saya mau resign katanya. Dah resign lah Mbak Wati nih kan. Setelah Mbak Wati resign, Wak, Suri pun kembali lagi mencari babysitter baru lagi. Dan setelah dapat, lagi-lagi si babysitter ini hanya bertahan dalam hitungan minggu aja, Wak. Di minggu kedua bekerja, dia juga memilih untuk berhenti tanpa alasan yang jelas. Ya sama kayak Mbak Wati tadi tuh. Tidak menyerah di sini, Suri pun kembali lagi mencari babysitter untuk ketiga kalinya. Tapi setelah dapat, si Mbak ketiga ini juga nggak bertahan lama, nggak masuk 1 minggu lagi, Wak. 5 hari bekerja tuh ada langsung izin berhenti deh.